Kita akan tarik dari kawan untuk hari ini. Mungkin kita sebutkan dari acara. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Harrison Ribon TV. Saat ini hadir lagi di demo mahasiswa tolak kenaikan harga BBM. Ayo kawan-kawan, rapatkan barisannya lagi. Kita akan mundur. Mungkin cukup untuk hari ini perjuangan kita. Tapi ingat kawan-kawan, ini bukanlah akhir. Ini adalah awal daripada perjuangan kita. Besok kita akan turun aksi lagi dengan eskalasi massa yang lebih besar. Sepakat kawan-kawan? Dengan tuntutan, dengan membawa amanat penderitaan rakyat. Jadi mahasiswa yang turun dari berbagai macam kampus ya bos itu. Kondisinya seperti ini, kita sambil jalan-jalan depan. Di depan juga banyak loh, dari berbagai macam kampus. Yang kedua, segera melaksanakan BBM akan tempat sasaran dan transparan. Yang ketiga, meningkatkan stabilnya penipuan BBM dan hulu ke hilir. Yang keempat, mengawasi dan memastikan harga BBM sembako dan barang yang menjadi kebutuhan masyarakat tetap stabil dengan cara melakukan intervensi pasar. Yang terakhir, mencabut kebijakan pemberian bantuan langsung tunai, bantuan subsidi upah, dan dana transfer umum karena dinilai tidak menjawab akar persoalan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Baik kawan-kawan masa aksi, masih semangat kawan-kawan, masih semangat kawan-kawan. Berapa jumlah kita kawan-kawan? Berapa jumlah kita kawan-kawan? Satu permintaan kita, Presiden harus menurunkan harga BBM. Satu permintaan kita, Presiden harus menurunkan tarif dasar listrik kawan-kawan. Saya bayangkan ketegangan kawan-kawan. Sebelum kita masuk untuk sama-sama kita menerobos ke istana kawan-kawan. Sudah dengar dengan bapak-bapak para pendidikan masa aksi. Kita bisa masuk ke mana? Dapatkan di bawah saya kata. Kawan-kawan, kita bisa masuk ke mana? Kawan-kawan masa aksi, kita masih digunakan. Untuk mendapatkan barisan kawan-kawan sambil menyanyikan lagu Indonesia. Seharusnya dan sebaiknya kita adalah bisa masuk ke dalam sana. Oke
kawan-kawan semuanya yang berada di pojok kanan saya bisa mundur 2 langkah kawan-kawan. Bisa mundur dulu kawan-kawan semuanya. Untuk komando mundur dulu 2 langkah. Mundur kawan-kawan semuanya. Kawan-kawan semuanya mundur dulu kawan-kawan. Kawan-kawan semuanya bisa mundur dulu 3 langkah. Hidup praktek Indonesia, bangunlah olahraganya. Ini adalah bentuk ketika hari ini pemerintah tidak mampu mendengar apa yang kita sampaikan. Beberapa bulan yang lalu kita ketahui bersama bahwa Presiden Joko Widodo telah menyampaikan tidak akan menaikkan harga BBM. Namun nyatanya baru setelah beberapa minggu beliau sudah menyampaikan BBM naik beberapa persen kawan-kawan. Itu adalah bentuk kebodohan. Itu adalah bentuk hoax yang disampaikan kepada masyarakat Indonesia kawan-kawan. Pakat kawan-kawan. Maka dari itu saya sekali lagi untuk menjaga semangat kita, untuk menjaga stamina kita, saya meminta kepada kawan-kawan masih aksi agar merapatkan barisannya kawan-kawan. 3 langkah revolusi. 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 Bapak kepolisian yang terhormat, kawan-kawan masa aksi, kawan-kawan masa aksi yang berbahagia, kawan-kawan masa aksi yang saya cintai, Bapak kepolisian itu bukan musuh kita kawan-kawan. Kawan-kawan masa aksi, kawan-kawan masa aksi, kawan-kawan masa aksi, kita tidak melakukan aksi yang anarkis. Bapak kepolisian saya minta agar tidak melakukan tindakan yang represif. Kawan-kawan masa aksi, kawan-kawan masa aksi, Komando Adan Wilson kawan-kawan, kawan-kawan masa aksi, Komando Adan Wilson, saya meminta kawan-kawan masa aksi agar menahan sebentar kawan-kawan. Kita tidak melakukan aksi yang anarkis, dan saya meminta aparat kepolisian agar tidak melakukan tindakan yang represif. Ketika aparat kepolisian melakukan tindakan represif, satu komitmen kita untuk meminta Presiden Joko Widodo mencopot Kapolri kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Mungkin orasi berikutnya akan disampaikan oleh Bendahara Umum PGRI. Inilah kawanku, inilah kawanku, datang kembali untuk perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan, selamat sore pada aparat kepolisian yang sedang bertugas. Kawan-kawan, masih semangat kawan-kawan? Kalau masih semangat, dengan semangat yang membara, terimalah salam kebanggaan. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Merdeka! Oke, terima kasih kawan-kawan. Hari ini, beberapa hari terakhir, suhu di kota Jakarta di antara 32 sampai 34 derajat Celcius kawan-kawan. Tapi hari ini Tuhan Yang Maha Kuasa menghadirkan cuaca yang mendukung aksi kita hari ini kawan-kawan. Ini menandakan apa yang kita perjuangkan hari ini adalah kebenaran kawan-kawan. Tapi sebelumnya perlu saya ingatkan kita semua
mengingatkan kita semua bahwa demonstrasi adalah negosiasi nilai. Kami memahami hadirnya aparat kepolisian hari ini adalah menjalankan tugasnya sebagaimana sumpah jabatannya di awal. Maka dari itu kami meminta kepada aparat kepolisian untuk memahami juga kehadiran kami di sini, bahwa kami hadir dengan niat baik, dengan nilai kemanusiaan dan nilai keadilan. Oleh karenanya, bahwa hari ini kami sepakat untuk melaksanakan aksi secara damai. Sudah beberapa kali kami melakukan aksi, tapi lagi-lagi suara kami terbentur oleh tembok-tembok kekuasaan yang jolim, kawan-kawan. Hari ini harga BBM sudah resmi dinaikkan oleh pemerintah, kawan-kawan. Oleh karenanya penderitaan tidak hanya melanda tukang-tukang ojek, kawan-kawan, supir-supir angkot, kawan-kawan, penjual gorengan, petani-petani, nelayan-nelayan sudah merasakan semua dampak dari kenaikan harga BBM ini. Sebentar lagi, beberapa tahun lagi adalah tahun politik, kawan-kawan. Mari kita sama-sama saksikan para penipu-penipu akan datang mengetok rumah-rumah kaum miskin, kawan-kawan, dengan janji-janji busuk, kawan-kawan. Kita bersepakat untuk mengutuk mereka semua, kawan-kawan, karena kita hadir di sini dengan satu rahim, kawan-kawan. Kita berdiri di sini dengan satu rahim, kawan-kawan. Rahim itu tidak lain bernama perjuangan, kawan-kawan. Oleh karenanya, sebelum tuntutan kita dipenuhi, maka haram hukumnya, kawan-kawan, untuk kita mundur. Karena mundur adalah pengkhianatan, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Jika kata-kata ini, jalanan adalah sejadah terakhir untuk kita tidur, kawan-kawan. Hari ini, jika kata-kata kita sudah tidak diindahkan, kawan-kawan, maka jalanan adalah kain kafan bagi kita, kawan-kawan. Yakinlah, kawan-kawan, di dalam alam kubur sana suara kita akan lebih keras dan berkali-kali lipat, kawan-kawan. Kawan-kawan, hari ini mafia-mafia migas, mafia-mafia tambang bertebaran dari Sabang sampai Merauke, kawan-kawan. Masyarakat adat, masyarakat sekitar Sabang tergusur di tanahnya sendiri, kawan-kawan. Apakah kita akan menjadi generasi yang akan mengkhianati ibu kandung kita sendiri, kawan-kawan? Tentu tidak, kawan-kawan. Karena hari ini dari sekretariat kita masing-masing, sekretariat GMNI, sekretariat PPHMI dan PMKRI, kita sudah mewakafkan diri kita masing-masing, kawan-kawan, untuk tetap berada di jalan perjuangan ini, kawan-kawan. Kawan-kawan, semangat, kawan-kawan. Kibarkan bendera kita masing-masing, kawan-kawan. Yang perlu kita pahami hari ini, kenapa kita bisa bersatu? Karena kita hadir dengan nilai-nilai keadilan, kawan-kawan. Karena persatuan itu mensyaratkan keadilan dan kejujuran, kawan-kawan. Sekali lagi, persatuan itu mensyaratkan keadilan dan kejujuran, kawan-kawan. Ketika pemerintah menyerukan persatuan dengan dibentuknya Padang Pancasila itu, kawan-kawan, tanpa keadilan dan kejujuran, jangan harap itu bisa terbentuk, kawan-kawan. Maka perlawanan adalah satu-satunya cara, kawan-kawan. Semangat, kawan-kawan. Baik, kawan-kawan. Yang terakhir, masing-masing kami telah melakukan aksi serentak dari Sabang sampai Merauke. Kami mendapat beberapa laporan dari teman-teman cabang bahwa
telah terjadi tindakan represif dari aparat kepolisian. Harapannya hari ini yang tidak jauh dari istana ini, bapak-bapak aparat kepolisian memahami niat baik kami untuk hadir di sini, menyuarakan suara rakyat. Kawan-kawan, angkat tangan kiri dan kawan semua. Berjanjilah dalam hati kita sampai mati akan tetap bersama rakyat dan kawan. Berjanjilah dalam hati dan kawan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup Kohati, hidup Sarina, hidup Sri Kandi. Terima kasih dan kawan. Rekan-rekan seperjuangan, selamat sore untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menunjukkan kehadiran kita. Hijau hitam, baret merah. Warna merah menunjukkan bahwa keberagaman warna ketika dia solid mampu menghancurkan tembok-tembok yang penuh kebunafsikan. Rekan-rekan seperjuangan, hari ini perlu disampaikan bahwa kehadiran kita tidak hanya disaksikan oleh tukang beca, tidak hanya disaksikan oleh tukang ojek, tidak hanya disaksikan oleh sopir-sopir angkot, tapi juga disaksikan oleh Tuhan yang berkuasa. Semangat! Semangat! Rekan-rekan sekalian, 400 tahun yang lalu sejarah telah membuktikan rekan-rekan, di mana para buruh, para petani, para nelayan, mereka bersatu untuk apa teman-teman? Untuk melawan kekuasaan, untuk melawan rejim yang zalim. Tujuan dari teman-teman. Hari ini juga kita hadir untuk apa? Untuk bagaimana menghidupkan kembali bahwa kita punya referensi sejarah, kawan-kawan. Kita punya referensi sejarah perjuangan, di mana para buruh pada saat ini nanti dan pada hari ini kita bisa saksikan bersama bahwa mahasiswa, pemuda, intelektual, tukang ojek, tukang beca, para sopir-sopir angkut bersatu bersama kita untuk menegakkan keadilan. Rekan-rekan perjuangan, kalau kita melihat dari cara paradigma bernegara, tugas pemerintah pada dasarnya ada dua. Salah satu dari tugas itu adalah memelihara bagi miskin dan anak terlantar, kawan-kawan. Tapi apa? Hari ini kita melihat bahwa tugas itu telah dilecehkan, tugas itu telah dihina, tugas itu telah diperkosa oleh pemerintah di bawah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Sepakat! Sepakat! Hidup mahasiswa! Rekan-rekan seperjuangan, jangan menjadikan identitas sebagai suatu perbedaan. Jadi kesatuan soliditas daripada identitas itu dalam hal ini TNKRI, HMI, ini telah menunjukkan bahwa soliditas kita benar-benar mewakili atau merepresentasikan bahwa kehadiran kita atas tangisan tukang becak, kehadiran kita atas keresahan para buruh, kehadiran kita atas tangisan para petani. Itu yang terakhir teman-teman, itu yang kita suarakan saudara. Sepakat, sepakat. Jadi rekan-rekan perjuangan, saya sampaikan bahwa yang membuat kita hadir, yang membuat kita turun ke sini, karena kita benar-benar kita rahim perjuangan untuk memperjuangkan keadilan kawan-kawan. Jadi hari ini seperti yang saya sampaikan kita tadi bahwa kita tidak akan pulang, perjuangan kita tidak akan selesai apabila hari ini suara yang kita suarakan, aspirasi yang kita aspirasikan tidak didengar oleh pemerintah. Kita tahu teman-teman bahwa ketulian, kebutaan dan juga ketololan pemerintah hari ini yang membuat kebijakan BBM benar-benar mengkhianati masyarakat, benar-benar menginjak-injak nasib masyarakat kecil. Ini yang kita perjuangkan kawan-kawan. Kalau teman-teman lihat bahwa ada 26 juta lebih masyarakat miskin yang hidup di Republik ini. Teman lihat gedung-gedung yang ada di sini kita ini adalah di baliknya banyak orang miskin. Hotel-hotel, bahkan di tanah, di balik itu banyak tukang beca yang mengeluh. Banyak pengamen-pengamen yang tidak diperhatikan oleh negara. Itu yang kita suarakan teman-teman. Jadi hari ini sekali lagi sampaikan bahwa perjuangan kita, perlawanan kita tidak akan mundur selangkah pun. Tapi saya yakin dan percaya dan juga pastikan bahwa kesatuan kita, perjuangan kita dan perlawanan kita sampai akan menemukan titik kebenaran keadilan karena kesatuan dan soliditas kita. Sekali lagi sampaikan terima kasih teman-teman. Selamat sore, terima kasih. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa.
Oke, terima kasih, selamat sore. Oke, rekan-rekan masa aksi, untuk kawan-kawan simpul-simpul aksi dari gerakan mahasiswa nasional Indonesia atau ketua-ketua cabang, ketua-ketua DPD, untuk bersama-sama korlap kita ngobrol bentar di belakang. Apa pembahasan kita akan sepakati bersama nanti. Terima kasih. Oke kawan-kawan, masih semangat kawan-kawan, masih semangat kawan-kawan. Gumpalan asap serta kobaran api yang ada di depan adalah itu bagian dari bentuk perlawanan kita. Saya meminta secara hormat Bapak aparat kepolisian agar memberikan ruang kepada kami untuk masuk ke depan, karena di sana ada rumah kami, rumah rakyat Indonesia yang hari ini ditempati oleh orang-orang yang kemudian menzalimi terhadap rakyat Indonesia. Sekali lagi saya sampaikan, gumpalan asap serta kobaran api yang ada di depan adalah bentuk perlawanan kita kawan-kawan. Maka dari itu, demi menjaga semangat kawan-kawan, demi menjaga semangat perlawanan kita, saya meminta agar kawan-kawan mengumpulkan barisannya. Sebentar kawan-kawan, komando tetap ada di mobil zone. Saya meminta kawan-kawan agar tetap menahan diri. Jangan sampai aksi kita ini disusupi oleh oknum-oknum yang tidak berkepentingan di dalamnya kawan-kawan, sehingga merusak konsentrasi kita. Karena aksi pada sore yang berbahagia ini adalah aksi damai. Hanya satu tuntutan kita, bagaimana Presiden Jokowi dapat menarik kembali terkait masalah kenaikan BBM kawan-kawan. Kawan-kawan masa aksi, kawan-kawan masa dari HMI, kami meminta kawan-kawan masa aksi dari HMI, sebelum kita sama-sama terobos ke depan kawan-kawan, alangkah lebih baiknya kawan-kawan mundur selangkah kawan-kawan masa aksi dari HMI, sebelum sama-sama kita menerobos ke depan kawan-kawan. Karena lagi-lagi saya katakan, aparat kepolisian itu adalah bukan musuh kita. Terlalu kecil bagi kita kalau kita melawan mereka kawan-kawan. Terlalu kecil bagi kita kalau seandainya kita berhadapan dengan mereka kawan-kawan. Kawan-kawan masa aksi yang saya banggakan, kawan-kawan masa aksi yang saya cintai, sebelum sama-sama kita maju ke depan, alangkah lebih baiknya kawan-kawan mundur selangkah dan tahan sebentar kawan-kawan, sambil kita menyiapkan gerakan-gerakan yang baru kawan-kawan. Kita lihat sama-sama sebelah kiri kawan-kawan ataupun sebelah kanan kawan-kawan, masih banyak yang kemudian hari ini tidak dapatkan barisannya. Demi menjaga semangat kita, kalau kita hari ini bersepakat untuk kemudian menerobos barisan depan, maka saya minta kepada kawan-kawan agar mendapatkan barisannya kawan-kawan. Semangat kawan-kawan, semangat kawan-kawan. Hidup rakyat Indonesia, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Sekali lagi saya katakan kepada kawan-kawan yang saya cintai dan saya banggakan, kawan-kawan masa aksi pada sore yang berbahagia ini, lagi-lagi saya katakan, oknum kepolisian yang ada di depan adalah bukan musuh kita. Maka saya minta agar kawan-kawan tidak berhadapan dengan beliau, dan saya minta kepada aparat kepolisian agar memberikan ruang serta memberikan jalan, karena kami akan menuju ke rumah kami kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Mungkin untuk berikutnya, mari sama-sama kita mendengarkan suara-suara sumbak dari Kohatib PBHMI, suara merdu, yaitu kepada Ketua Umum Kohatib PBHMI. Saya persilakan dengan segala hormat. Kawan-kawan masa aksi, lagi-lagi saya katakan, kawan-kawan masa aksi jangan sampai ada yang anarkis, karena kita ketahui aksi pada sore yang berbahagia ini adalah aksi damai. Dan lagi-lagi saya katakan kepada aparat kepolisian agar tidak melakukan tindakan represif terhadap masa aksi kawan-kawan.
Kepada Ketua Umum Hadi saya persilakan dengan segala hormat. Revolusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Kami yang tergabung di dalam himpunan mahasiswa Islam pada hari ini kembali lagi turun ke jalan karena aspirasi yang sebelumnya kami sempat sampaikan tidak dapat didengar oleh pimpinan-pimpinan di seluruh Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama kawan-kawanku sekalian, bahwa dengan adanya kenaikan BBM ini tentu membuktikan satu hal yang pasti, bahwa ketika negara dalam mengambil sebuah kebijakan tidak mementingkan kesejahteraan rakyat, maka satu hal yang pasti, dan jangan menyalahkan kami ketika perlawanan itu muncul di mana-mana. Baik kader HMI seluruh Indonesia telah turun ke jalan dari mulai adanya kenaikan BBM. Seharusnya petinggi-petinggi negara, baik DPR, Presiden, harus melihat keprihatinan ini semua. Ketika sebelum kemerdekaan negara Indonesia, kita semua berjuang, pendahulu-pendahulu kita berperang melawan penjajah. Apa yang terjadi dengan negara kita saat ini? Kita melawan pemerintah kita sendiri, pemerintah yang membuat susah rakyatnya sendiri. Sangat ironis dengan slogan yang saat ini ketika kemerdekaan disampaikan oleh pemerintahan kita. Indonesia pulih lebih cepat, Indonesia bangkit lebih cepat. Apa yang dipulihkan dan apa yang dibangkitkan ketika rakyat Indonesia saat ini masih terseok-seok pasca pandemi COVID-19, kemudian aduh pahit, belum 1 bulan kita kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian rakyat Indonesia dihadiahi dengan kado pahit, yaitu dengan kenaikan bahan bakar minyak dan juga kenaikan tarif daftar listrik. Saat ini kawan-kawanku semua, seluruh Indonesia berduka, seluruh Indonesia menyuarakan suaranya yang mewakili suara-suara rakyat. Tentu kawan-kawan semua yang saat ini adalah mahasiswa, kita mewakili orang tua kita di rumah sana yang setiap harinya membanting tulang untuk bagaimana mewujudkan cita-cita setiap anak bangsa kita. Yang orang tua kita sebagai seorang petani, yang orang tua kita sebagai supir kenek, yang orang tua kita sebagai nelayan, semuanya susah dan semuanya tercekik karena kenaikan BBM. Bagaimana Indonesia mau mencapai generasi emas 2045? Bagaimana bonus demografi bisa kita dapatkan ketika pengangguran di mana-mana, ketika kelaparan dan kemiskinan di mana-mana? Tentu Presiden yang terhormat untuk dapat mendengarkan aspirasi rakyat Indonesia, terutamanya adalah mahasiswa. Baru-baru kali ini tentu menjadi duka kami sebagai pengurus Kohadi PPHMI, di mana aksi demonstrasi oleh setiap mahasiswa di seluruh Indonesia mendapatkan represif dari aparat kepolisian. Saya peringatkan kepada bapak-bapak polisi yang di depan sana, ketika setiap anggota kami, setiap anggota perempuan kami seujung rambut pun ataupun seujung kaki disentuh oleh bapak-bapak Kapolri semua, saya peringatkan akan mencabut bahwa bapak Kapolri harus segera ditutup dan segera untuk dicabut kepemimpinannya. Dalam demonstrasi aksi yang dilakukan oleh mahasiswa seluruh Indonesia, tindakan aparatur polisi bukan hanya saja menyerang kader-kader ataupun anggota organisasi yang adalah laki-laki, tetapi kader perempuan kami juga sampai berdarah, bahkan sampai ditendang oleh aparat polisi yang sedang menyuarakan suara aksi. Tentu ini menjadi
selaku pimpinan organisasi yang membawahi perempuan. Mohon dengan sangat kepada Presiden Republik Indonesia untuk tidak terus-terusan menambahkan beban kepada rakyat Indonesia, kepada perempuan Indonesia, ketika cita-cita bersama kita adalah untuk bagaimana Indonesia emas 2045. Sekian, hidup mahasiswa! Hidup perempuan Indonesia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan masa aksi masih semangat kawan-kawan. Baik kawan-kawan dari Himpunan Mahasiswa Islam, saya minta agar kawan-kawan tidak melakukan aksi yang anarkis, dan saya minta aparat kepolisian agar tidak melakukan tindakan yang represif, karena kita ketahui bahwa aksi pada sore yang berbahagia ini adalah aksi damai. Yang kedua, kita ketahui bahwa titik aksi kita tidak cuma di sini kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Islam, akan tetapi titik aksi kita yang kedua yaitu di SDM kawan-kawan. Saya minta kawan-kawan masa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam agar merapatkan barisannya. Sebelumnya, mari sama-sama kita mendengarkan orasi dari kawan kita, kawan-kawan GMNI. Padanya saya persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman masa aksi GMNI, tahan sebentar. Kepada teman-teman masa aksi GMNI, mohon bersabar. Berapa jumlah kita kawan-kawan? Berapa jumlah kita kawan-kawan? Kita pastikan walaupun hanya satu jumlah kita, 1000 kekuatan kita bisa menembus istana kawan-kawan. Tetapi pada hari ini nyatanya lagi-lagi Jokowi melakukan pelarangan penyampaian aspirasi. Apa langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk membuat rakyat adalah menipu dengan menaikkan harga BBM. Sementara BBM dimanapun sebenarnya kita harus sama-sama sejahtera. Yang dimana kondisi saat ini pun perbedaan harga dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote itu sangat berbeda. Dari Papua sangat berbeda, Maluku juga berbeda, NTT apalagi masih ada daerah tertinggal terluar termiskin. Tapi apa? Pemerintah melakukan penyogokan terhadap rakyat. Apa bukti bahwa pemerintah sokok rakyatnya? Memberikan bantuan langsung tunai. Itu adalah pembodohan. Itu adalah penipuan terhadap publik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Karena Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia sudah melakukan aksi dari pagi hingga pada sore ini. Kita perlu mementingkan kondisi kesehatan masyarakat. Maka oleh karena itu kami undur diri. Bagi kawan-kawan yang masih tetap berjuang, selamat berjuang sampai bertemu di lain waktu. Untuk itu kepada kawan-kawan masa aksi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia diharapkan untuk kembali. Sebagai salam penutup dari saya, merdeka! Kawan-kawan masa aksi ini, saya minta kawan-kawan masa aksi yang dari Himpunan Mahasiswa Islam agar merapatkan barisannya, karena kita akan menuju titik aksi yang berikutnya, yaitu di Kementerian SDM. Kawan-kawan masa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam, Mobil komando mundur. Untuk masa aksi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, untuk seragam berjalan mundur ke belakang, kita putar balik. nanti kita sama-sama menuju titik aksi yang kedua, yaitu Kementerian SDM. Di sana adalah membuat regulasi, membuat kebijakan sehingga BBM diputuskan untuk naik kawan-kawan. Maka Masa aksi perlu GMNI mundur ke belakang. kita sebagai kaum intelektual, kita sebagai harapan masyarakat Indonesia untuk menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan masyarakat Indonesia saat ini terkait masalah kenaikan BBM. Mundur, komando, Itu mundur. saya minta mobil komando dari HMI agar mundur secara perlahan-lahan, karena kita akan menuju titik aksi yang kedua, yaitu di Kementerian SDM. Bahwa pada sore yang berbahagia ini bukan berarti kita mundur kawan-kawan. Kita akan susun langkah-langkah baru, kita akan susun strategi-strategi baru untuk melakukan perlawanan yang lebih besar. Sepakat kawan-kawan? Maka dari itu sekali lagi saya minta kepada mobil komando agar mundur perlahan-lahan
karena kita akan menuju titik aksi yang kedua, yaitu di Kementerian SDM. Di sana adalah kebijakan yang dikeluarkan, di sana pula regulasi terkait masalah BBM dinaikkan, maka perlu sekiranya sama-sama kita menyampaikan aspirasi di sana, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Mobil son putar balik kita ke Kementerian SDM. Teman-teman, masa aksi dari pengurus pengurus cabang maupun pengurus Banto di Jawa Tengah Banten, kita menuju titik aksi selanjutnya yakni Kementerian SDM. Terima kasih bapak-bapak kepolisian yang sudah mengamankan aksi ini. Kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolres Jakarta Pusat. Teman-teman, masa aksi dari Bunda Mahasiswa Islam, dari Komisariat Cabang sampai KPP, ayo kita menuju